misalnya lagi sakit apa itu pinggang, atau lagi sakit punggung atau perutnya kegedean jadi ketanjel lemak. Nah itu makzur. 6 i'tidal, bangun dari ruku. I'tidal, ketika dia i'tidal ada rem tangan, ada rem kaki. Ya, kalau rem tangan itu kita masih goyang-goyang, rem kaki. Rem kaki itu artinya kita berdiri, rem kaki. Sami Allah liman hamidah. Ini rem kaki. Nah yang begini ini nggak boleh dibatalin. Goyang-goyang gitu dari mulai bangun. Ya, tapi hati. Orang biasanya kalau gini ruku kayak tidak. Sami Allah liman hamidah. Nah lihat tangan saya. Nah ini rem kaki. Goyang tak? Nah ini nggak boleh. Ini batal. Ini tidak dia. Iya, seukuran tumaknina, seukuran orang mengucap subhanallah, dia harus diam. Dia jangan gerak. Contohnya, Sami Allah liman hamidah. Ya, Rabbana lakal. Ya, seukuran dia ucapan subhanallah, diem. Tapi kalau dari mulai bangun sampai dia sujud lagi goyang, dah lihat. Gitu, kecuali yang Parkinson, ya ada penyakit Parkinson. Ya, Parkinson itu penyakit goyang terus. Nah, itu lain, itu makzur karena ada penyakit Parkinson. Ya. Kalau rem tangannya, Sami Allah liman hamidah. Karena di dalam keterangan kitabnya itu Syekh Nawawi dalam Kasyifat Syaji mengatakan wa ya'udu ma'alai qablahu. Dia kembali seperti dia sebelumnya. Sebelumnya ada orang sedekap tak? Sebelum ruku dia sedekap tak? Maka dia ruku, dia i'tidal, dia sedekap lagi. Itu namanya wa ya'udu ma'alai qablah. Dia kembali sebagaimana sebelumnya. Jadi kalau ada orang sedekap lagi tidak, itu yang lebih aman. Ini namanya rem tangan. Karena nggak mungkin goyang. Tapi kalau rem kaki, Sami Allah segoyang. Kemungkinan ada goyang. Tapi kalau wa ya'udu ma'alai qablah, dia dari baik. Sami Allah liman hamidah. Nggak mungkin. Ya. Jadi mana mau boleh jadi? Dua-duanya boleh kali dia. Bagian hayatnya ya, bentuknya saja. Bentuknya mau tadi rem kaki tapi jangan goyang tangannya. Mau rem tangan lebih aman. Ya. Dan di dalam i'tidal ini banyak orang latah i'tidal ini. Karena dia bilang apa pulang dari umroh saya, pulang dari haji saya. Di sana itu kalau orang i'tidal, imamnya Sami Allah liman hamidah, dia bilang Rabbana lakal hamd. Kenapa Rabbana lakal hamd? Dalam kitab mazhab Syafi'i, si makmum sebagaimana imam. Jangan makmum imam Sami Allah liman hamidah, makmum Rabbana lakal hamd. Enggak. Kita Sami Allah liman hamidah dulu dah. Betul atau tidak? Sebagaimana imam Allahu Akbar, kita langsung subhana rabbiyal azim atau Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar dulu. Baru kita baca subhana rabbiyal azim. Kenapa lagi tidak imam Sami Allah liman hamidah ma'mum rata-rata Rabbana lakal hamd? Karena dia rata dengan Makkah. Dia rata dengan Madinah. Imam Sami Allah liman hamidah kata si mubalik itu, ya, kata si Ma'alil awilang Rabbana walakal hamd. Itu dia. Orang Indonesia pulang ke kampungnya Sami Allah liman hamidah, kata imam dia Rabbana lakal hamd. Nah, kita Sami Allah liman hamidah baru Rabbana lakal hamd. Sujud kemarin sab'atu a'dha fi sujud, 7 anggota di dalam sujud. 1, tidak kita dah 2 tapak tangan, jangan begini, jangan ke dalam, ke arah kiblat, ke arah kiblat, jangan begini. Orang ada sembahyang begini. Nah, dia jangan terlalu rapat kayak kaku gitu, jangan terlalu ngablat. Jangan terlalu ngablat, jangan terlalu rapat, biasa saja.
rileks. Salat itu kan arwah. Salat itu kesenangan, jadi relaksasi. Jadi jangan tegang-tegang. Ini rapat banget, ini ngabrak. Tidak disuruh sama ulama-ulama. Dalam kitab Maraqul Bidiyah ada kaifiatnya yang menjelaskan daripada Imam Al-Ghazali. 1, 2, 3 dengkul, 4, 5 kaki, 6, 7. Jadi bukan hidung. Orang malah pesek ke dalam, dia nempel jerawat di jidat aja kepencet itu. Enggak, yang 7 anggota rukun sujud itu di kening kita yang wajib. Kening, tangan kita, tapak tangan, arah kiblat, ya. Dan kul kita jangan sampai ngambang dia kayak kuntil. Kaki jari, ada jari kaki kita pun ditekuk gitu. Kalau bisa, kalau tidak bisa karena sakit, maktur, tak apa. Yang mampu, sebab apa? Ini ada nilai kesehatan, refleksiologinya, refleksi. Dan bagian daripada bahkan anak jari kaki kita pun menghadap ke kiblat. Tawajuh. Kan kita udah bilang wajah tuh wajah di awal takbiratul ihram. Wajah tuh wajah. Bahkan sampai anak jari kaki kita pun kita ajak tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. 8 duduk antara 2 sujud. Sujud 1, sujud 2. Tidak ada satu gerakan salat di dalam satu rakaat yang double kecuali sujud. Sebab ini namanya adalah sujud ibadah. Sujud ibadah. Ada kaifiatnya, tata cara, ada rukunnya, ada syaratnya. Maka orang yang diberikan karunia bersujud kepada Allah, karunia besar. Bahkan dalam hadis Nabi, aqrabul 'abdi ilallah asna sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah pada saat dia sujud. Maka saat kedekatan itu, ini kan soal masalah kesempatan, waktu yang berharga. Saat kita sedang waktu yang mendapat kesempatan terdekat seorang hamba kepada Allah adalah sujud, maka gunakan betul sujud-sujud kita untuk melembutkan hati, menghidupkan hati, mengingat Allah, mengabaikan hal-hal yang lain. Jangan lagi sujud masih ingat handphone, malah lagi sujud malah ingat duit, malah lagi sujud lagi ingat orang cemberut. Rugi banget. Kita lagi dapat kesempatan terdekat kepada Allah, tapi yang kita ingat, yang masuk ke dalam gambaran otak kita adalah cemberutnya orang lain. Ya Allah, rugi banget. Mana yang lebih elok? Cemberut orang atau senyumnya Rasulullah? Mana yang lebih elok? Ya, cemberutnya orang itu yang masuk ke dalam rekaman kita, ataukah keridhaan Allah? Itu yang kita maksud. Jadi lagi sujud abaikan selainnya, ya, selainnya. Fokuskan kita sujud. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Ini sebuah ekspresi kesadaran orang di dalam merendahkan dirinya di hadapan Zat yang Maha Tinggi, Allah Jalla Jalaluhu. Jangan kita lagi sujud tapi kita ingat kerendahan-kerendahan dunia yang lain. Berarti separuh kenikmatan karunia besar sujud tercabut daripada kita, karena sebab ada selain Allah pada hati kita. Makanya di sembahyang kita hafal loh,